Yang murah di sini ya, yang mahal sana. 2 lapis belakang maju. Tidak pakai proteks. Maju. 2 lapis belakang maju. Lagi kalau saya yang belakang ada isinya ya. Itu bagus, jadi nggak neror psikis sama dosennya, sedih. Jadi di awal itu udah setting dulu, apalagi cuma 1 SKS begini ya. Ya, bagus. Nah, gitu dong, rapi dong. Nah, ini, nah itu nggak imbang, maju. Itu kan nggak ada, maju. Nah, imbang, kanan kiri. Jadi terjadi balance, ya kan? Tidak ada kation atau radikal, bebas, ya kan? Oke. Baik, terima kasih ya. Kenapa? Kedinginan? Tidak, ya agak jauh. Kayak gini kosong kayak cewek siji sebelah sini atau sana. Gak tahu. Kamu sih nggak cepet cowok. Sengaja. Nah, sengaja. Kamu tahan panas ya, Mas? Tahan panas ya, tahan dingin. Kan? Sana. Jangan gara-gara saya terus sakit. Izin karena kemarin kedinginan. Ya sinilah, jangan menyendiri begitu kan, jamaah lebih bagus tuh. Good, terima kasih studying ya. Oke, kita mulai apa yang bisa kita mulai hari ini. Sudah anunya presentasinya? Ya, Mas. Sehat ya Mas, baik. Bisa bilang ini. Wah, ini mangannya gede gini. Ibu kalau kesana sini habis lah. Yodimetri, yodometri. Di kimia farmasi dasar pernah dipelajari. Betul? Nah, di kimia farmasi dasar tidak ada praktikum. Ya. Kemudian yang sekarang sudah semuanya praktikum. Belum. Yang sudah siapa? Gimana sih? Semua sudah. Yang bilang belum siapa? Adalah jalan SMA lagi ya. Jangan balik ya. Ini semester 2, besok semester 3, oke? Ya, jangan balik SMA ya. Kemarin udah di kimia farmasi dasar itu suka ayo nak gitu kan. Tapi ya sekarang mahasiswi kan gitu toh. Nah, di kimia farmasi dasar itu adalah titrasi langsung, oke? Berarti titranya yang dibuat apa? Kemarin udah praktikum, tidak langsung, betul? Yang ditetapkan kadarnya adalah glukosa, betul? Reminder, oke? Reminder. Kalau sudah praktikum, biasanya dalam kuliah itu lebih mudah karena sudah melakukan, oke? Volumetri, ya, volumetri, metode volumetri adalah penetapan kadar atau analisis kuantitatif. Sekali lagi, di kimia analisis 1 semuanya ada metode volumetri, baik itu asidi alkalimetri, argentometri, apa lagi yang sudah, nitrimetri, titrasi bebas air tidak ada, tapi itu termasuk asidi alkalimetri tetapi tidak dalam air, kan gitu. Oke. Ya, yang belakang tidak ada, kosong
ya Mbak ya, yang terlambat, yang datang belakangan, walaupun tasnya di belakang ke depan. Setiap kali harus dijelaskan. Nah, titrasi tidak langsung dan titrasi langsung, bedanya apa? Tadi udah saya mulai. Kalau tidak langsung harus ditambah berlebih. Ya, di mana? Analitnya di Analit itu di mana? Erlenmeyer. Kalau di yodimetri pakai Erlenmeyer apa? kelas. Ya, betul. Jadi beda, distinguish ya. Beda dengan yang metode volumetri yang lain. Jadi dia punya kekhususan tersendiri, oke? Nah, kalau di titrasi tidak langsung itu yodinya masuk di Erlenmeyer atau yodine flash, oke? Berarti titrannya apa? Natrium tiosulfat. Good. Yang di praktikum berapa normalitasnya natrium tiosulfat? 0,05. Oke, saya tulis ya. Na2S2O4. Betul? Ini 0,05 M. BM-nya berapa? Berat molekul berapa nanti? Bisa cari web? 294,18. 294,18. Oke. Good. Sekarang bagaimana cara membuat 0,05 M 1 liter. Oke, siapa yang mau maju? Nah, kemudian kalau ini udah ya. Saya olahraga. Presensi udah semua, saya N ya. N-nya gimana? Menunggu pindai. Pindai. Gak ada yang maju, gak ada nunjuk. Ini memang gak perlu di N. Halo Mas Faik, mau gak? Gak kayak dulu atau biarin aja berhenti sendiri? Saya mau nanyakan yang lain. Gak ada? Oke, Riko. Ya, di dalam metode volumetri itu ada titran. Oke, lepas dari tidak langsung maupun langsung. Ada yodine flash atau Erlenmeyer. Di situ ada sampel analit. Oke. Nah, selain itu apa yang diperlukan? Indikator. Indikator itu fungsinya apa? Ya, filtrasi. Kenapa harus perlu indikator? Ya, kenapa perlu? Gitu. Terlihat itu apa bahasa kerennya? Nah, begitu ya. Jadi bahasanya yang keren. Tadi ibu suka itu. Jadi visualisasi sebenarnya bisa yang tertentu, ya. Tetapi kalau di dalam metode volumetri itu indikator diperlukan untuk memvisualisasi. Walaupun itu kalau terjadi itu sudah lebih, oke? Jadi harus hati-hati kalau mendekati titik akhir. Selalu begitu tuh di dalam. Nah, itu sebenarnya apa yang harus dijelaskan ya. Karena kemarin saya pretest yang semester 4 itu bahasanya nggak berkembang. Jadi tolong di semester 2 ini speakingnya juga tidak hanya reading, writing, tapi speaking. Gimana Mas Pai? Oh ya sudah, stop aja pakai thread. Nah, nanti kita lihat kalau saya harap nggak ada yang terlambat. Nah, kemudian
Oke, saya kembali lagi secara umum ya. Metode volumetri, ya kan? Itu satu asidi alkalimetri, ya kan? Alkalimetri kalian sudah dapat. Kemudian argentometri sudah dapat. Itu kan terakhir toh. Kemudian yang ketiga nitrimetri, mempunyai spesifikasi konsep teori sendiri-sendiri, oke? Kemudian yang keempat hari ini redox, ya, ya istilah baca sendiri gimana bahasa Indonesia. Kemudian ibu berikut lagi adalah kompleksometri. Oke. Nah, kemudian ini itu seperti tadi dinyatakan ada titran, oke? Ada sampel, ya kan? Ada indikator. Ini adalah memvisualisasi, jadi tegas, titik akhir gitu toh. Nah kemudian ini yang ini. Nah untuk titran atau baku itu ada baku apa aja? Primer sekunder. Oke, bedanya apa? Ya, pantas sudah mau pas ya, jadi udah paham betul ya. Nah, kemudian sifatnya, sifat dan contoh untuk baku primer. Stabil. Udah. Terus contohnya? Terus? Terus? Ada lagi? Ya, yang sering digunakan itu. Oke. Kemudian, ini tak terang atau baku, ya. Kemudian di sini, oke. Lagi baku, ada primer, ada sekunder. Oke. Natrium sulfat termasuk sekunder, sehingga perlu dibakukan dengan apa? Ya apa? Primer yang sering digunakan. Coba yang praktikum kemarin ada catatan. Kalium bikromat. Oke, good. Nah di bromatometri itu juga nanti bromatometri, ya betul. Itu nanti termasuk di sini juga ya, redox. Ini sekalian mumpung saya ingat. Itu KBRO3, kemudian KBr dalam kondisi kayaknya asam, itu akan membentuk BR2 dalam titrasi tidak langsung untuk bromatometri. Nah, KBRO3 tadi dikatakan baku primer, sehingga tidak diperlukan. Tapi untuk BR itu punya khusus juga, tidak seperti yodimetri. BR2 ini nggak bisa dititrasi langsung dengan natrium tiosulfat ataupun sebagai titran. Jadi titrasi langsung bromimetri itu nggak ada. Adanya adalah bromatometri pun memerlukan untuk melepaskan I2 dari Ki. Jadi itu beda. Nanti saya anukan itu teori mungkin nggak terlalu dalam, tetapi kalau untuk yodometri terutama, karena kalian juga praktikum, jadi nanti di ujian itu ada soal hitungan. Oke? Nah, kemudian apalagi ya selain itu, saya ingat-ingat dulu. Saya
Tapi kalian udah oke. Oh ya, terutama tadi itu sampel di iodine flash. Oke. Ini penting ya. Nanti kalau responsi ataupun yang di ujian di apa? CA nanti kalian harus benar-benar ataupun responsi di praktikum, saya nggak tahu nanti muncul apa tidak. Baik, kemudian kita lihat sekarang ada pertanyaan dulu sebelum ke sini. Tapi tadi saya minta itu dulu, bisa nggak secara cepat? Siapa ini? Tunjuk Mas Baik? Ah ya, oke. Itu ada. Nih. Oh itu ada juga merah. Nah, cepat ya. Betul, udah ada kok Mas Baik, jadi nggak perlu nunjuknya. Oh tadi dia kedinginan kalau mikir mau hitung apa-apa aja. Tolong nanti aja. Nanti kalau udah betul di foto. Itu M atau N yang dianukan di 0,05 N atau M enggak yang di praktek normal. N normalitas tuh N Mas, ganti berarti ya pakai valensi tuh kalau N nggak apa-apa, satu tahap lagi. Oke. Tapi sebenarnya itu tadi juga nggak masalah, tinggal dia dengan valensi, tapi nggak apa-apa. Oke, sepemahaman aja. Mengiman dulu dihapus. Ya nggak apa-apa. Temenin siapa? Temenin satu biar cepet. Nggak mau. Sebenarnya ada yang lebih singkat. Jadi gini, kalau kita udah ketemu ini, ya toh, ini, oke, 1 M itu kan sama dengan 1 mol, ya toh, per liter. Nah, terus 1 mol itu kan sama aja BM satuan gram, ya toh. Kan berarti kalau ini tinggal ngalikan ini tuh per liter selesai. Ya kan lebih pendek tuh. Ya. Jadi tolong cari jalan pendek. Ya. Jadi gimana
gimana caranya. Yang penting kalau di semester 2 itu paham hitungannya, nggak harus step by step kayak di SMA lagi. Makanya saya kembalikan lagi, jangan balik ke SMA. Oke? Semakin cepat semakin baik. Cuman satuannya jangan lupa, jangan angka berdiri sendiri, nggak ada artinya. Paham ya? Itu seperti itu. Good. Kemudian ini kayaknya cukup untuk ditulis. Ya, foto Mas Pak yang 2 sisi itu kirim ke saya. Oke. Baik ya. Kemudian kita masuk ke PPT. Ada pertanyaan sebelum ini? Saya sejak semester 1 saya sudah menyatakan kan, 1 mol suatu senyawa sama dengan BM satuannya gram. Udah, nggak pakai yang lain. Kalau 0,025 itu M itu tinggal mol per liter. Kalau makanya saya minta yang 1 liter supaya gampang menghitungnya. Kalau saya berikan yang 500 ml, kalian harus bagi 2 lagi, kan gitu tuh? Kan enggak? Oke. Itu maksud ibu tadi. Good. Saya harap besok udah lebih cepat lagi ya. Good. Kemudian bagaimana titrasi redoks ya? Itu ada apa aja? Di sini metode oksidasi, reduksi. Kalian nggak tahu tuh bagaimana proses oksidasi, bagaimana reduksi. Nanti kalau ngapalin lagi, balik lagi yang naik bilangan oksidasinya yang mana, yang kurang yang mana, donornya yang mana, aksesornya yang mana, nggak usah ya. Good. Jadi permanometri, bromatometri, serimetri, kromatometri, iodometri ini ya. Kemudian metode reduksi, sebelumnya saya memberikan yang RPKPS, kromometri, askorbinometri. Good. Ini yang metode reduksi yang dalam suatu sistem titrasi itu selalu berpasangan. Ada yang teroksidasi, ada yang tereduksi. Karena memang seperti itu. Ya. Jadi reaksi dalam sistem titrasi redoks itu dua-duanya terjadi. Yang satu nerima, yang satu donor. Good. Oke, ini saya RPKPS dulu ya. Lupa nanti dikiranya saya nggak sesuai dengan RPKPS sama SAP. Ini ya RPKPS ya. Ini RPKPS, kemudian saya diberi di yang terakhir. Oke, sesi terakhir itu adalah nih mulai 12 ya kan, titrasi yodimetri. Ini 2 kali pertemuan. Oke, kemudian 50 menit. Kemudian ketepatan dan menjelaskan konsep titrasi kompleksometri 2 kali 50 menit. Oke, lalu nanti mas gitu ya. Jadi sesuai dengan RPKPS ya. Nggak ada yang protes? Mas Waib protes? Oh, aman. Oke. Aman sentosa. Good, kita balik ke yang mana tadi? Ini bukan ini ya. Good. Jadi ini macam di dalam redoks. Kemudian kita yodimetri. Nah, bedanya titrasi langsung dan tidak langsung seperti tadi dikatakan bahwa di iodine flash itu kalau langsung itu berisi sampel ya. Kemudian di buret itu titran. Oke? I2. Tetapi kalau yang tidak langsung itu sampel di iodine flash ditambahkan I2 berlebih ya. Baru kemudian
di buret itu adalah natrium tiosulfat seperti yang dihitung di sana. Dan kenapa dengan normalitas bukan molaritas itu adalah di dalam gram ekivalen itu memang memasukkan valensi di dalamnya. Karena reaksinya atau titik akhirnya itu berdasarkan gram ekivalen. Ya, bukan volume ekivalen. Kalau dalam pengenceran itu kan N1 M1 kali V1 kan gitu kan. Kalau di dalam di sini dengan penimbangan itu kan standarisasinya itu kan gram ekivalen. Coba aja dilihat di formula itu. Ya. Bedanya di situ. Gram ekivalen dengan yang volume ekivalen. Jadi beda. Kan bedanya dengan N dengan M. Jadi berdasarkan ekivalen. Jadi valensi masuk di sana seperti di hitungan di situ. Tetapi kalau sudah molaritas itu tinggal ke volumenya. Makanya tadi dikasih cara singkatnya. Ya. Itu yang penting. Good. Kemudian ini dibaca aja. Siapa ya yang baca? Iodimetri merupakan titrasi langsung dengan hanya satu reaksi, di mana reaksinya merupakan analit ditambahkan titran yaitu iodin menghasilkan produk iodida atau imin. Iodimetri adalah titrasi di mana analit adalah agen produksi dan titran adalah iodiumnya. Seperti agen produksi sendiri merupakan zat yang mereduksi spesies. Dalam hal ini, analit bereaksi iodium menjadi iodida yang merupakan produknya. Yang perlu diingat adalah bahwa titrasi iodimetri merupakan titrasi langsung. Akibatnya, hanya terdapat satu reaksi antara analit dan titran. Dalam titrasi iodimetri titran ini merupakan larutan standar iodium atau iodida. Di situ dulu ya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini itu analit ya, yang ini ya hanya satu tahap ya. Jadi analit itu di dalam iodine flash, kemudian di buretnya adalah I2 atau iodine. Nah, kemudian kita memerlukan indikator untuk menetapkan visualisasi dari titik akhir. Jadi gas, walaupun itu lebih sedikit, tetapi dalam pembelajaran di dalam volumetri itu memang diperlukan. Kalau memang kita tidak untuk lebih tepat itu biasanya menggunakan potentiometri. Nah, potentiometri itu tidak perlu indikator karena dia nanti akan ada lonjakan potensial, namanya seperti itu. Tapi di kimia analisis satu ini tidak ada praktikum potentiometri. Dulu pernah ya, mungkin sebelum pandemi itu pernah, tidak tahu kapan. Paham ya? Yang iodi? Oke? Contohnya vitamin C, ya kan gitu toh. Nah, vitamin C ini akan menjadi dihidroaskobat setelah dititrasi dengan I2 secara langsung. Ya. Ini kesertaannya seperti ini. Kemudian untuk iodometri. Nah, ini perlu the next Mbak, baca. Ini yang tidak. Iodometri adalah titrasi iodium atau I2 yang dihasilkan ketika analit pengoksidasi ditambahkan ke iodida berlebih. Kemudian iodium atau I2 biasanya dititrasi dengan larutan standar tiosulfat. Iodometri ini bukan termasuk titrasi langsung karena terdapat dua reaksi, yaitu analit plus iodida menjadi iodium, dan iodium direaksikan dengan titran ya atau standar tiosulfat dengan yang bereaksi menjadi produk. Tidak seperti
titrasi iodimetri, dalam titrasi iodometri terdapat dua reaksi. Dalam hal ini, analit adalah zat pengoksidasi. Akibatnya, pada reaksi pertama, analit pengoksidasi iodida menjadi iodium. Lalu, pada reaksi kedua, iodium dititrasi dengan larutan standar tiosulfat. Oke, makasih. Ya, seperti yang Ibu tadi katakan bahwa di iodine flash itu ada sampel atau analit ditambah I2 berlebih. Kemudian dititrasi, di buretnya itu isinya natrium tiosulfat. Oke? Nah, kemudian sisa setelah bereaksi antara sampel dengan I2 itu sampai terjadi keseimbangan. Nah, masih ada sisa I2 itu yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Contohnya di praktikum adalah glukosa sampelnya kan gitu. Jadi glukosa itu bereaksi dengan I2 yang ada di iodine flash sampai keseimbangan itu terjadi atau habislah glukosa bereaksi dengan I2 tapi I2-nya masih tersisa. Nah, sisa ini akan dititrasi dengan natrium tiosulfat dengan indikator amilum kan gitu dong. Nah, kemudian makanya di dalam penetapan kadar glukosa kemarin volume dari apa? Blanko, ya kan? Blanko itu tanpa sampel. Jadi jumlahnya I2 antara yang ditambahkan di sampel sama yang tidak itu sama. Kalau misalnya 50 ml I2 ya 50 ml 2. Saya nggak tahu kemarin berapa. Nah, kemudian volume Blanko dikurangi karena I2 keseluruhan ya, keseluruhan itu dititrasi dengan natrium tiosulfat itu Blanko. Yang ada sampelnya itu adalah sisa setelah glukosa semuanya bereaksi dengan I2 ya. Kemudian masih ada sisa tadi. Nah, sisa tadi yang dititrasi sehingga volume Blanko dikurangi volume sisa yang ada di sampel tadi. I2 sisa dari ini. Apa namanya istilahnya? Hah? Volume apa? Volume sampel gitu ya. Nah, volume Blanko dikurangi volume sampel kali N. Kan gitu. Baru yang lain-lain. Oke? Nah, kemudian selain perlu diperhatikan lagi untuk iodometri apalagi ini juga volume, penulisan volume harus bagaimana? Kalau buretnya 50 ml 50, masuk. Kalau ditemukan 20 ml lebih, coba belakang koma berapa digit? 2, berarti 00 atau 10 atau 15 kan gitu kan? Atau 55 atau 50. Jadi nggak boleh hanya 1 mililiter. Ya? Paham ya? Itu penting. Kalau salah betul itu. Ya? Itu namanya sensitivitas daripada buret. Sama dengan analytical balance juga demikian, dia punya sensitivitas. Tapi karena sekarang digital jadi lebih mudah lah. Bacanya lebih mudah, nggak usah mikir. Tapi sebenarnya semuanya ada hitungannya seperti itu, ada sensitivitasnya namanya. Oke? Ya, jadi jangan sampai keliru ya. Dalam hitungan nanti ujian dari saya juga demikian. Oke? Good. Kemudian, nah ini kaitannya dengan grafik ya. Contoh-contoh ini memang seringkali logam itu ditetapkan secara redox, tapi obat juga bisa ya. Kemudian, nah ini bedanya. Jadi kalau iodimetri itu yang titrasi langsung, analit bereduksi, satu reaksi larutan standarnya yang diburet adalah iodium. Sedangkan iodometri itu analitnya pengoksidasi sampel ya. Kemudian 2 tahap reaksi dan larutan standarnya adalah natrium sulfat. Jadi yang diburet adalah natrium sulfat. Nah, indikatornya amilum itu dia akan membentuk seperti ini. Jadi ini pertama oxidase heroin. Bukan amilum ini.
Kalian nggak menggunakan ya? Oke, nggak usah. Ini nih, platinum. Betul ini? Ya. Nah ini dia mempunyai bahan pengawet. Nah ini yang penting kalian semester 2 itu ini. Atau ini dibaca aja sampai di sini. Next. Nih, yang sampai sini aja. Ini nanti. Pati adalah indikator pilihan untuk titrasi redoks yang melibatkan yodium karena membentuk kompleks biru pekat dengan yodium. Jika ada I2 bukan perubahan potensial redoks. Ya, ini sebenarnya hanya sampai sini. Oke, jadi visualisasinya itu akan membentuk kompleks biru pekat ya, kehitaman. Gitu tuh kemarin, ya, betul? Iya. Oke, jadi itu yang I2 dengan amilum. Nah, sebelum masuk ke bromatometri, ada pertanyaan lagi? Hah? Atau kita lihat yang di praktikum dulu. Aku punya belum di praktikum kok enggak? Mas Mike ada nggak laporannya? Ya. Nah, coba di share ke sini, Mbak. Baik. Jangan share screen pas ngetik PW nya. Aku nggak yakin Mas kok bisa. Punya aku. Bisa. Saya kalau kan dia di HP itu pakai P, tapi di sini pakai ya. Emang saya nggak tahu. Tapi saya nggak suka sebenarnya kalau tema ini gitu loh. Kalau yang strukturnya yang itu coba dicari di mana? Kembali ke sendiri deh. Nah, itu yang biru pakai kuning itu coba. Nah, kita aja cari hilang. Tahu nggak itu posan? Kok pospo? Wah, ya.
Jangan nggak usah dalam bentuk. Tes. Ya kan? Biar terbiasa bahwa jadi gini, nanti semester 3 itu kalian kan sudah mulai dengan instrumen. Nah, instrumen itu jangan lupa dia adalah metode analisis berdasarkan sifat fisika kimia. Nah, artinya apa? Kalau kimia itu hanya dengan C2 C6 bla bla bla. Nah, itu akan berbeda kalau kalian melihat seperti ini. Ya. Jadi sifat kimianya, kelarutannya pun itu sudah tertera. Gitu loh. Jangan gugus OH-nya bagaimana dengan gugus fungsi ya. Jadi gugus fungsi yang di KFD itu sangat penting di dalam metode analisis. Apalagi nanti di kromatografi. Nah, di semester 4 tuh lebih dalam lagi. Ya. Makanya saya berharap banyak kalian ini itu lebih ke sini. Nah, itu kan M. Theo Blanco apa tuh? Oh ya, volume blanco dikurangi volume sampel, jelas titranya adalah natrium sulfat, kemudian kali N kali berat ekivalen glukosa, udah tahu kan, kemudian per miligram sampel. Nah, ini kan kaitannya dengan yang di atas karena semuanya pakai mililiter, dikalikan 100 itu kadarnya. Oke, terima kasih Mas, biar aja seperti itu, nanti saya tutupkan, boleh dong? Ya. Nah, artinya apa? Saya berharap kalian tuh membiasakan dengan struktur seperti ini, walaupun di volumetri, supaya nanti tersetting otomatis di semester 3, semester 4 itu demikian, lebih mudah ya. Terutama di analisis, saya nggak berani yang di tempat lain menuntut kalian. Oke? Dan speaking itu sangat penting. Nah, sekarang dalam penetapan kadar obat ini saya hanya ngecek karena mestinya di awal sudah kalian dapatkan. Dalam analisis kuantitatif, dalam penetapan kadar obat yang penting di Farmakope Indonesia ada 2 parameter. Apa? Apa? Yang tiap minggu ini mengadu berapa? Yaitu kesetaraan. Oke, bukan yang di Farmakope. Dengan penetapan kadar dengan perhitungan apa? Klaim itu apa? Recovery. Oke, perolehan kembali. Jadi dari 90 sampai 110% itu tergantung klaimnya, atau 95 sampai ini terserah. Itu di aturan mana. Kemudian yang kedua, recovery perolehan kembali, akurasi. Oke? Nah, yang berikut selain akurasi, kalian menghitung kadar dengan plus minus ya. Oh, T loh. Nanti loh. T. Hah? Apa? CV itu adalah kriteria dari presisi. Oke? Farmakope Indonesia itu akurat atau dan ya presisi. Oke? Nah, presisinya itu CV mau 5%, mau 2%. Nah, itu masuklah dalam pembahasan harusnya. Tapi saya nggak tahu karena kemarin bikin prakteknya gimana. Jadi itu penting ya. Jadi nanti di semester 3 biasanya ada pretest, saya nggak tahu semester 3 itu pretestnya apa. Dan apa biasanya seperti itu. Nah, itu nanti biasanya saya pertanyakan juga. Good. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, tidak. Paham. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan
pertanyaan menyusul, boleh kelompok japri atau ketemu boleh, oke? Tapi kalau sendiri email, nanti kalau anu di bawah, apalagi kalau weekend ya, weekend aduh ngurusin mahasiswa prioritas itu yang kemarin UTS itu sampai hari ini belum kelar, nanti jam 12 ketemu. Kita sampai jam berapa? 20 11 12. Oh 20. Aman. Oke. Ini udah ya. Jadi sekali lagi mindsetnya ya dengan struktur kimia supaya sifat fisika kimia itu jelas. Ya jangan C6 H8. Enggak C6 H8. Hah? Berapa? Wah 12. O-nya? 6. O6. C6 H12 O6. Seperti itu kan? C kemudian ada gugus aldehidnya, iya kan? COH itu kan aldehid tuh. Bukan? Kalau seperti itu kan paham tuh dengan jelas. Ya. Dengan rumus ini kalian juga paham saya rasa tuh. Karena memang kesetaraan itu munculnya di sini tuh, Be glukosa. Gitu. Ya kan reaksinya kan keseimbangan, kemudian ini. Kalau yang lebih rumit lagi, mau yang rumit itu dengan bilangan oksidasi. Gitu. Nah, sekarang yang untuk bromatometri, ya mana? Ini. Nah, bromatometri, jadi yang bromometri itu nggak ada, karena titrasi langsung tidak ada. Nah, titrasi tidak langsung pun itu 2 kali tidak langsung sebenarnya. Karena apa? BR2 yang sisa, ya, yang sisa di iodine flash itu tidak bisa langsung dititrasi dengan natrium tiosulfat. Karena bilangan oksidasinya itu terlalu besar perbedaannya, terlalu negatif atau apa begitu, sehingga kalau dia dipaksakan untuk titrannya ini tidak presisi, tidak akurat, karena dia tidak hanya membentuk natrium tetrationat, tetapi juga membentuk asam sulfat dan juga sulfida. Nah, kalau dalam penetapan kadar, kalau dalam analisis kuantitatif tidak sesuai dengan target yang utama, itu presisi akurasinya tidak bisa dilakukan. Padahal kita dalam penetapan kadar obat acuannya adalah Farmakope Indonesia, paham ya? Sehingga bromatometri pun itu BR2 yang tersisa itu melepaskan I2 dari KI di dalam iodine flash tersebut yang sudah ditambahkan juga dan setara dengan BR2 sisa, sehingga yang dititrasi dengan natrium tiosulfat adalah I2 yang terbebaskan dari KI di bromatometri. Oke? Ya, jadi seperti itu, agak unik memang. Nah, kemudian ini secara teori, makanya di sini ada bromometri, tetapi dalam prakteknya itu tidak ada. Oke? Yang ada adalah bromatometri, penentuan konsentrasi suatu senyawa dengan cara mereaksikan senyawa tersebut dengan gas brom BR2 berlebih. Nah, tetapi dengan persyaratan tadi itu tidak bisa direaksikan langsung dengan natrium tiosulfat karena alasan tidak akurat, tidak presisi, karena membentuk senyawa yang lain, kan gitu. Nah, kemudian untuk dibebaskan I2-nya dari KI yang setara. Jadi ini kayak ada reaksi kompetisi sebenarnya di dalam iodine flash, di dalam bromatometri. Paham ya? Ya bisa membayangkan gitu. Good, karena ini nggak ada praktikal. Nah ini tolong next, baca aja.
Bromatometri adalah metode oksidimetri berdasarkan reaksi oksidasi ion bromat. Pada reaksi ini, bromat direduksi menjadi bromida. Dari reaksi tersebut dapat diketahui bahwa 1 gram ekuivalen kalium bromat yang digunakan sebagai pereaksi adalah 1/6 gram berat molekul Bm. Gram kalium bromat ekuivalen gram ekuivalen kalium bromat 167,02 dibagi 6 menjadi 27,84 gram. Asam diperlukan dalam reaksi karena ion H+ terlibat dalam konversi ion bromat menjadi Bn-. Oke, jadi seperti itu anunya. Kemudian nah ini tadi, ini yang potensial oksidasinya yang untuk di sini itu memang agak sedikit unik, tapi nanti kita masuk terlalu dalam. Nah ini kalau, nah yang perlu saya sebutkan lagi itu di dalam informasi bahwa di industri farmasi itu masih dilakukan juga dengan metode konvensional ini ya. Jadi metode volume itu termasuk konvensional, termasuk terutama pada kompleksometri sebenarnya besok. Tapi ini ya perlu yang saja. Kemudian sampai setengah 12 atau setengah 11? Sudah selesai, Bu. Oke. Jadi gini ya Mas Faik, karena hanya 1 SKS dan itu juga belum siap tugas. Biasanya pembagian grupnya gimana? Mau tak kasih tugas hitungan supaya kalian untuk latihan di UAS-nya. Oke? Ya, pembagian golongannya gimana? Kelompok ini. Kalau 5 gitu, 1 kelompok itu, berarti jadi berapa? 15 kelompok. 15 kelompok, ya nggak apa-apa, ditulis tangan, terus nanti hard copy aja, anunya. Jadi biar 5 itu ada diskusi, ya. Diskusi terserah, mau grup praktikum juga boleh, mau grup yang lain juga boleh. Kesepakatan ya Mas Faik, kesepakatan terserah mau grupnya gimana, yang jelas 5, mau gender feminim atau yang campur atau apa ya nggak boleh, terserah aja ya. Itu ya nanti saya kirim sama Mas Faik. Yang hari ini saya belum siap karena tadi terlalu banyak project. Begitu. Kalau ada pertanyaan tetap Ibu tunggu. Kalau mau memberi PR Ibu juga boleh ya, apapun itu ya. Ibu suka ya. Ibu suka, nanti saya mungkin nggak hari-h pertanyaan itu saya jawab, tapi paling kurang sudah menjadi pemikiran gitu ya.